Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, khususnya kami akan melaporkan sejumlah informasi terkait dengan arus balik 2022. Ini ada informasi terkait kecelakaan maut, saudara, yang terjadi saat arus balik di ruas jalan tol Cipali, wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 2 orang pemudik dilaporkan tewas dalam peristiwa ini. Kecelakaan terjadi di tol Cipali, kilometer 135 Indramayu, Jawa Barat. Sebuah mobil minibus rusak parah setelah menabrak mobil Elf yang sedang parkir di pinggir jalan. Saksi mata menyebut pengemudi minibus mencoba menghindari truk yang berada di depannya hingga mengambil lajur kiri. Naas 2 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini, saudara, sementara 3 orang pemudik lainnya mengalami luka berat dan 3 orang lainnya juga mengalami luka ringan. Saat ini para korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Subang, Jawa Barat. Kemana, Mas? Dari Kebumen mau ke Jakarta, Pak. Habis mudik balik gitu. Iya, mudik balik. Waktu itu gimana sih? Kalau saya kurang tahu ya, soalnya lagi tidur. Kalau kata teman sih, dia ngindarin base, sempat banting setir, lalu nabrak mobil yang lagi parkir, lagi istirahat. Di bahu jalan. Iya, di bahu jalan. Ini rombongan keluarga. Satu kampung sih, bukan keluarga. Kita hubungi jurnalis Kompas TV Henry Irawan di Subang, Jawa Barat untuk mengetahui langsung bagaimana kronologis kejadian. Saudara Henry, selamat sore. Bagaimana kronologi kejadian kecelakaan maut ini, Henry? Sudah adakah keterangan resmi dari pihak kepolisian? Baik, Trianda dan juga saudara, kecelakaan maut yang terjadi Senin pagi tadi terjadi di kilometer 135 wilayah Indramayu yang melibatkan mobil minibus jenis Luxio dengan nomor polisi B2015FFN yang saat itu tengah melaju dari arah Jawa menuju arah Jakarta. Kemudian di depannya ada bus karena sedang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga supir banting setir ke kiri, namun di sebelah kiri ada kendaraan mikrobus atau elf yang sedang terparkir hingga kecelakaan tidak bisa dihindari. Bagian depan mobil minibus rusak berat dan mengakibatkan supir atas nama Imanuddin 45 tahun dan penumpang yang duduk di depan yakni Jahrudin 43 tahun meninggal di lokasi kejadian karena mengalami luka yang sangat serius. Kedua korban meninggal langsung dievakuasi ke rumah sakit umum Subang, dan dalam peristiwa itu pun 3 orang penumpang mengalami luka berat dan 3 penumpang lainnya mengalami luka ringan dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Sementara dari pihak kepolisian sendiri maksud kami telah melakukan olah TKP dan mengamankan supir mikrobus atau elf yang tengah terparkir di bahu jalan, dan saat ini kasusnya sudah ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Indramayu dan PJR Tol Cipali. Rianda. Oke, Henry, berarti dikonfirmasi ada 2 orang meninggal dunia, begitu, ada supir dari kendaraan Luxio atau minibusnya, kemudian 1 orang penumpang yang duduk di depan ya. Kemudian ada 6 korban yang terluka, betul begitu, Henry? Iya, betul begitu, betul seperti itu, bahwa ada 6 orang penumpang yang ada di dalam minibus mengalami luka, diantaranya 3 luka berat dan 3 luka ringan. Oke, sekarang sudah ditangani di rumah sakit di daerah Subang begitu ya. Nah, Henry, apakah banyak kendaraan yang kemudian terparkir di bahu jalan ketika kejadian itu terjadi, dan bagaimana kondisinya saat ini di bahu jalan? Apakah memang kendaraan-kendaraan yang terparkir di bahu jalan ini tidak diimbau oleh pihak kepolisian untuk tidak parkir? Ya, hingga saat ini pantauan kami di sepanjang jalur tol Cipali, masih banyak kendaraan-kendaraan yang terparkir di bahu jalan. Mereka beralasan tidak sempat masuk ke rest area karena rest area sudah penuh. Pihak kepolisian dan pihak patroli tol Cipali pun kerap melakukan razia atau penyisiran di bahu-bahu jalan agar mengingatkan agar para pengemudi tidak berhenti di bahu jalan karena memang sangat berbahaya bagi pengendara-pengendara lain dan pengendara itu sendiri. Seperti halnya kecelakaan yang terjadi pagi tadi itu diakibatkan karena
adanya mobil yang terparkir di bahu jalan sehingga tertabrak oleh mobil di belakangnya yang menghindari mobil lain di lajur 1 dan 2 tol Cipali. Rianda. Oke, karena memang ada sistem rekayasa lalu lintas di sana yang juga setengah dilakukan oleh polisi begitu ya. Kalau saat ini sendiri sistem rekayasa lalu lintasnya seperti apa, Henry, yang diberlakukan untuk mengurai kepadatan di tol Cipali? Ya baik, pantauan kami di tol Cipali bahwa rekayasa one way sudah diberlakukan sejak Kamis malam kemarin dan hingga saat ini masih diberlakukan. Arus dari kedua arah dari Jawa menuju Jakarta terpantau padat lancar di kedua arah. Iring-iringan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi pun terus melaju dengan kecepatan maksimal, meski sesekali tersendat karena banyaknya kendaraan ataupun kendaraan lain yang maksud kami yang mogok ataupun berhenti di bahu jalan sehingga memperlambat laju kendaraan lain di belakangnya, Irenda. Baik, jurnalis Kompas TV Henry Irawan, terima kasih atas laporan langsung Anda dari wilayah Subang, Jawa Barat.